Hai, ketemu lagi dengan tips matematika, belajar matematika dengan cepat dan tepat. Pada video kali ini, kakak akan membahas berbagai bentuk pecahan kita ubah ya. Jadi yang pertama, mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa, kemudian yang kedua kebalikannya, kemudian yang ketiga yaitu mengubah pecahan ke bentuk persen, dan yang terakhir mengubah pecahan ke bentuk desimal ya. Jadi kakak kali ini akan membahas lengkap. Jangan di skip, perhatikan baik-baik. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Nah, perhatikan. Di sini kakak sering membuat dan membahas video tentang ini, tapi masih banyak di antara kalian ternyata yang masih bingung. Sebenarnya ini mudah sekali. Yang penting kalian itu paham langkah-langkahnya, ya. Oke, yang pertama ini 4 1/2, yang kedua 15 3/7. Di sini kakak memiliki 3 soal, kemudian yang terakhir adalah 8 2/3. Nah, yang pertama itu kalian yang harus ingat penyebut yang bawah ya, angka yang paling bawah yaitu 2, ini kita kalikan dengan angka yang depan. Ini dikali. Kok dikali, kenapa kak nggak ditambah aja? Ini sudah rumusnya ya. Nanti kalian tanya di komen seperti itu. Nah, ini sudah rumus, jadi harus dikali. Jadi dikali 2 dikali 4 berapa? 8. Kemudian setelah itu ditambah dengan pembilang yang atas. Jadi 8 ditambah 1 berapa? 9. Nah, 9 itu sebagai pembilang. Kemudian untuk penyebutnya sama, 2. Kita tulis lagi 2. Mudah kan? Jadi hasilnya 9/2. Kemudian yang kedua. Caranya sama. Jadi dikali 7 dikali 15. Kemudian baru ditambah 3. 15 dikali 7. Kalau nggak bisa, kalian bisa pakai cara susun pendek ke bawah seperti ini. Oke. 5 kali 7 35, ditulis 5 simpan 3. 1 kali 7 ditambah 3 berapa? 10. 105 ditambah 3 jadi 108/7. Oke, paham ya? Untuk soal yang terakhir kita kalikan 3 dikali 8 atau 8 dikali 3 dibolak-balik bisa, yaitu 24 ditambah 2, ini ditambah jadi 26/3. Oke, selesai. Mudah kan? Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu kebalikan ini. Jadi mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Soal yang pertama. Misalkan 25/3. Kemudian yang kedua 33/4. Oke. Yang ketiga 74/9. Nah, di sini ada dua cara. Kalian bisa pakai cara langsung, dan yang kedua pakai cara porogapit. Kalau kalian hafal perkalian, kalian tidak perlu memakai porogapit, sudah bisa. Oke. Perhatikan cara pertama, yaitu cara langsung. 25 dibagi 3. 25 dibagi 3. 3 kali berapa yang paling mendekati 25? Kira-kira berapa? 8, ya kan? Nah, 8 kali 3 kan 24. Ini 25, jadi 25 langsung dikurangi 24. 24. Selisihnya dikurangi, 25 kurangi 24 berapa? 1. Oke, ditulis di atas 1. Penyebutnya sama, 3. Langsung ketemu, 8 1/3. Oke, untuk cara pertama. Kalau untuk cara kedua, kita pakai cara porogapit, biasanya untuk bilangan yang besar. 33 dibagi 4. Misalkan kalian bingung, kalian bisa pakai cara porogapit seperti ini. Perhatikan, 33 dibagi 4. 33 di dalam, 4-nya di luar. 4 dikali berapa yang paling mendekati 33? Itu ternyata 8. 8 dikali 4 32, kita tulis. Dikurangi 3 kurangi 2 1. Cara penulisannya yang di atas dulu 8. Kemudian sisa itu yang paling bawah ini. 1 sebagai pembilang, kemudian penyebutnya sama 4.
Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu 74 dibagi 9. Kita pakai Porogape, jadi 74 dibagi 9. 9 dikali berapa yang paling mendekati 74? Ternyata 8 lagi. Oke, ditulis 8 di atas, yaitu 72, ya kan? Nah, kita kurangi 4 dikurangi 2, yaitu 2. Nah, cara penulisannya 8 di atas, kemudian sisanya yang paling bawah ini 2 per 9. Selesai. Mudah kan? Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen. Ya, perhatikan. Soal yang pertama 3/4. Kemudian soal yang kedua 4/5. Soal yang ketiga yaitu 3/10. Arti dari persen itu artinya adalah per 100. Jadi penyebutnya harus 100. Jadi kita harus mengubah bentuk penyebut ini. Berapa ini? Yang nomor 1 3/4. Jadi 4 ini harus jadi 100. Jadi 100 dibagi 4 atau 4 dikali berapa menjadi 100. Gitu ya. Jadi kita kali berapa nih? Agar menjadi 100. 4 kali berapa menjadi 100? Kali 25. Kalau bawah dikali 25, maka atas juga harus dikali 25. Sama dengan 3 kali 25 yaitu 75 per 100. Nah, ini sudah selesai. Tapi untuk kita hapus dulu ya nomor 3. Nah, cara penulisan biasanya seperti ini. 75 per 100 itu berarti 75%. Oke, paham? Sekarang nomor 2. 4/5. Jadi, 5 ini harus menjadi 100. Jadi, kali berapa 5? Agar menjadi 100. Dikali 20. Kalau bawah dikali 20, maka atas juga harus dikali 20. 4 kali 20, 80 per 100. Jadi, cara penulisannya 80%. Oke, yang terakhir 3/10. Mudah ya, kalau 10 dikali berapa menjadi 100? Dikali 10, maka atas juga harus dikali 10. Nah, 3 kali 10, 30 per 100. Berarti cara penulisannya 30%. Oke, materi yang terakhir yaitu mengubah pecahan ke bentuk desimal. Perhatikan, soal yang pertama 2/5 sama dengan 2 dibagi 5. Kita pakai artinya 2/5 itu 2 dibagi 5 kalau diubah ke bentuk pecahan desimal. Kita pakai cara Porogape. 2 dibagi 5 bisa? Nggak bisa, kita pakai bantuan 0. Maka 0 di atas, koma. 20 bagi 5 4. Jadi 4 kali 5 pas 20, habis. Jadi hasilnya 0,4. Oke, mudah ya. Lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua adalah 3/2. Ternyata banyak. Yang atas nggak apa-apa. 3/2 dibagi, berarti artinya 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 berapa? 1, ya kan? 1 kali 2, 2. Kita kurangi. 3 kurangi 2, 1. 1 dibagi 2 nggak bisa. Kita pakai bantuan 0. Kita kasih koma. Tidak perlu dikasih 0. Jadi 10 bagi 2, 5. 5 kali 2, 10. Jadi hasilnya 1,5. Oke, paham ya? Selanjutnya yaitu pecahan campuran. Perhatikan. 4/1/2. Caranya kita tidak perlu mengubah bentuk pecahan campuran ini ke bentuk pecahan biasa. Jadi langsung saja 4 yang ada di depan yaitu bilangan bulatnya kita tulis 4, jadi tinggal 1/2. 1 dibagi 2, ya kan? Nggak bisa, kita pakai bantuan 0. 10 bagi 2 berapa? 5. Taruh di belakangnya. Mudah sekali. Kemudian soal yang terakhir 5 1/4 sama dengan tinggal 5, Nah, 1 bagi 4, 10 dibagi 4 nggak bisa. 1 bagi 4 nggak bisa, kita pakai bantuan 0. Jadi 10 dibagi 4 berapa? 2. 2 kali 4 8. 10 kurangi. Oke, kalian bingung nanti ya. Kakak pakai cara Porogape aja.
1/4. Pakai bantuan 0, jadi 10/4 itu 2, yang paling mendekati 8, yaitu sisa 2. 2/4 nggak bisa bantuan 0 lagi, tapi di atas tidak perlu dikasih koma atau 0. Ya, 20 dibagi 4 yaitu 5. Pas, habis, jadi hasilnya 0,25. Nah, 0, ini tidak perlu ditulis karena ada 5 koma. Jadi tinggal kita tulis 25. Jadi hasilnya 5,25. Oke, kakak rasa cukup untuk video kali ini. Semoga kalian paham dan semoga videonya bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di next video.